Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube kita, Renungan Sabda yang diwartakan oleh Saudara-saudara Dina Kapusin Provinsi Pontianak. Hari ini kita bergembira, kita mendengarkan Sabda Allah dalam bacaan-bacaan yang dituangkan pada hari Minggu biasa ke-28. Hari Minggu ini juga mengingatkan kembali tentang panggilan kita di hadapan Allah, dan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya teringat ketika berbicara tentang bacaan Injil pada hari ini, komunikasi saya, perjumpaan saya dengan orang-orang muda ketika mereka memiliki keingintahuan tentang panggilan. Pastor, bagaimana sih caranya menjadi pastor atau suster? Saya memberikan penjelasan singkat kepada mereka. Ada 3 hal yang harus kita ketahui bersama orang-orang muda dimanapun berada. Yang pertama, kamu hendaknya tahu bahwa kamu merasa terpanggil. Yang kedua, kamu mau dengan rela hati tanpa paksaan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, kamu mampu. Mampu artinya siap meninggalkan segalanya demi kerajaan Allah. Sejak lama ya, setelah perjumpaan-perjumpaan itu, ya dengan sendirinya mereka datang mengikuti panggilan Tuhan, menjalani proses pendidikan, menjadi pastor, menjadi suster ataupun bruder. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, kembali pada permenungan kita. Sejak awal mula, berdasarkan kebijaksanaan ilahinya, Allah tahu bahwa manusia ciptaannya sendiri telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, atas inisiatif bebas, Allah merelakan diri untuk meninggalkan singgasana kemuliaan surgawi dan turun ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita. Agar apa? Agar manusia selamat dan memperoleh penebusan berkat putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Allah sungguh mencintai kita. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah sumber kebijaksanaan sejati, dan kebijaksanaan itulah Allah sendiri. Karena itu, Raja Salomo memilih kebijaksanaan sebagai buah dari ketaatan dan kesetiaannya pada kehendak Allah. Karena ketaatan dan kesetiaannya pada kehendak Allah, dengan sendirinya apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari secara jasmani itu terpenuhi. Termasuk diantaranya tahta, kerajaan, dan kekuasaan, dan harta. Kita pun dapat belajar dari kisah hidup pengabdian Salomo ini, supaya dengan iman kita percaya dan berharap bahwa dalam doa-doa kita, Allah menyediakan segala yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Yang kedua, melalui penyerahan diri secara total pada kehendak ilahinya, dengan sendirinya juga Allah menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Bahkan di saat-saat sulit sekalipun, Allah senantiasa setia menyertai kita, umat pilihannya sendiri. Yang ketiga, dari kisah pemuda yang menginginkan kehidupan kekal dalam Injil yang baru kita dengarkan, kita dapat belajar bahwa kita bisa melakukan semua perintah Allah tanpa mencintai Dia. Pekerja sosial juga bisa melakukan perintah Allah atas dasar kemanusiaan. Tetapi kita berbeda. Kita tidak bisa mengikuti Allah tanpa mencintai Dia. Melalui cinta Allah, dengan sendirinya pula kita dapat mencintai siapa saja tanpa batas
tanpa sekat. Inilah panggilan Allah yang sekaligus bersifat personal dan komunal, pribadi, dan panggilan ini juga tertuju kepada kita semua, siapa saja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mohonkan rahmat Allah agar kita semua yang terpanggil dan mengaku diri sebagai umat beriman melalui bimbingan Roh Kudus-Nya senantiasa mau membuka diri bagi kebutuhan sesama di sekitar kita, menjadi kaya akan berkat dan saling memperkaya dalam cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.